Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Microsoft Teams. Microsoft Teams itu di Office 365 dijadikan sebagai virtual class karena di sana antara siswa, guru dan siswa, guru dan guru bisa berkolaborasi di dalam satu aplikasi. Ada beberapa fitur di sana. Yang pertama adalah chat, Teams, assignment, kalender, dan sebagainya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita coba sama-sama login ke Microsoft Teams. Untuk login, sama dengan Office 365 yang lain, yaitu kita buka browser Chrome. Kita buka Chrome-nya seperti ini. Kemudian pada URL-nya, kita ketikkan portaloffice.com. Kemudian di sana ada pertanyaan, akun yang bisa dipakai. Misalkan ini saya pilih imron@smkn1bojonegoro.sch.id, saya klik. Kemudian masukkan passwordnya. Saya klik sign in. Kemudian ada stay sign in, kita jawab yes. Maka kita sekarang dibawa ke layar Office 365 secara umum. Kemudian kita pilih Teams. Ini Teams. Kita klik Teams. Untuk Teams ini bisa diakses dari beberapa software. Yang pertama adalah Windows Application. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin mendownload versi desktopnya, silakan diklik Get the Windows Application. Tetapi jika Bapak Ibu ingin menggunakan browser, maka pilih yang Use the Web Application instead. Ada perbedaan antara Windows dan web, antara desktop dan web. Untuk desktop, ini kualitas koneksinya lebih bagus dibanding dengan web. Jadi misalnya nanti saat webinar itu suaranya lebih bagus kalau kita menggunakan versi desktopnya. Misalkan kita ingin download versi desktopnya, kita klik Get the Windows Application. Kita klik. Di sana nanti proses download. Download seperti ini. Kemudian kita klik Save. Nah, nanti di bawah itu akan proses download, kita tunggu proses downloadnya. Kemudian setelah itu kita install seperti biasa, kita double klik. Perlu diketahui bahwa Teams ini selain bisa untuk laptop atau PC, bisa juga diinstal di handphone atau di tab. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kegiatannya mobile disarankan untuk menginstal Teams-nya itu di handphone, baik menggunakan Android atau menggunakan iOS seperti miliknya Bu Yusi, Bu Anggraini Yusi. Silahkan Bu Anggraini nanti handphone-handphone yang produk
iOS, silahkan download yang versi iOS. Oke, kita tunggu proses instalasi di laptop. Kemudian untuk sambil menunggu proses instalasi, kemudian untuk yang menggunakan Android, downloadnya silahkan login di silahkan masuk di Google Play atau Google Play, kemudian silahkan diketikkan Microsoft Teams, maka nanti otomatis Microsoft Teams-nya itu akan terinstall di laptop, di handphone Bapak Ibu. Yang paling menarik di Teams ini adalah di sana ada fasilitas video conference. Jadi kalau kemarin dulu kita menggunakan LMS Moodle itu ada sisi lemahnya, yaitu ketika kita mengadakan webinar atau video conference. Tetapi untuk Teams-nya ini, di dalamnya sudah include fasilitas untuk video conference atau webinar. Oke, ini sudah selesai untuk proses instalasinya. Kemudian kita masukkan akunnya. Misalnya seperti ini, Imron @smkn bojonegoro.sch.id. Kita masukkan passwordnya. Kemudian kita klik check in. Proses loading. Kita tunggu proses loadingnya. Oke, seperti ini Bapak Ibu tampilan Microsoft Teams jika Bapak Ibu menggunakan desktop. Oke Bapak Ibu, ini adalah tampilan Microsoft Teams dengan menggunakan browser web. Kemudian yang satunya ini adalah tampilan Teams yang menggunakan desktop. Jadi sama Bapak Ibu, yang membedakan adalah hanya desktop dan web. Tetapi tadi sudah saya sampaikan, jika ingin koneksinya bagus, disarankan Bapak Ibu menggunakan versi desktop nanti pada saat webinar. Oke, kita masuk ke yang tab yang desktop ya. Ini kelas kita Bapak Ibu, Jatim 10 Imron Rosyidi, ini kelompoknya. Kemudian tugas Bapak Ibu, kita bisa lihat di assignment. Kemudian materi pembelajaran kita bisa lihat di Teams. Jadi kalau kita klik Teams seperti ini, kita klik Teams, maka di sana ada materi pembelajaran yang akan kita laksanakan sama-sama saat TUT. Yang pertama adalah Grand Opening, nanti pada hari Senin tanggal 6 Juni pukul 13.00 WIB. Kemudian yang kedua, ini adalah Microsoft Educator Community. Ini teori Bapak Ibu, jadi silakan Bapak Ibu nanti kerjakan di Microsoft Educator Community. Kemudian jika nilainya belum sampai 70,
silakan Bapak Ibu mengulangnya. Ini tidak apa-apa, berulang-ulang dikerjakan tidak apa-apa. Kemudian Office 365 deploy ini sudah dilakukan, Bapak Ibu tidak perlu melakukan, hanya sekedar mengetahui. Office 365 deployment itu adalah pembelian lisensi dari Office 365A1 for Education untuk lembaga pendidikan. Jadi mestinya kita tidak bisa menggunakan akun SMKN 1 Bojonegoro JHID karena kita sudah melakukan deployment. Maka ketika kita mengakses Office 365, kita cukup menggunakan domain kita sendiri, dan ini berlaku selama 1 tahun dengan jumlah user sebanyak 5.000 user. Kemudian pembelajaran kolaboratif seperti itu. Kemudian penilaian, presentasi dengan SWE, dan ruang kolaborasi dengan OneNote Class. Ini materinya Bapak Ibu nanti bisa dipelajari. Kemudian untuk tugas yang harus dikerjakan, Bapak Ibu klik di assignment. Kita pilih kelasnya Jatim 10 Imron Rashidi, kemudian kita klik next. Nah, di sana kuisnya, assignmentnya ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama adalah Microsoft Educator Community, seperti ini. Ini tampilan siswanya. Kalau not handed ini berarti belum diklik sama sekali. Nanti statusnya di sini. Misalnya di bawah ini ada Wandio misalnya. Ini viewed, berarti paling tidak sudah pernah melihat. Kemudian nanti kalau selesai dikerjakan, statusnya ada di sini. Kemudian nanti instruktur akan memberikan nilai dengan nilai maksimal 100 Bapak Ibu. Oke, seperti ini. Ini bisa dilihat tanggal terakhir mengumpulkannya adalah 7 Juli 2020 pukul 23.59. Kemudian yang kedua Bapak Ibu tugasnya, jadi tugasnya hanya ada 4. Microsoft Educator Community, kemudian Microsoft Teams, ini tadi yang kita bahas sama-sama. Di sini nanti Bapak Ibu silahkan membuat virtual class sesuai dengan mapelnya sendiri-sendiri. Kemudian membuat channel itu sama seperti kalau di LMS kemarin topik gitu ya, topik. Kemudian minimal ada 5 topik. Di dalam topik itu ada subtopiknya ya. Jadi misalnya di jaringan, topiknya media jaringan, kemudian topiknya adalah kabel UTP, kemudian kabel STP, kemudian fiber dan seterusnya, seperti itu. Kemudian menyapa anggota kelas. Jadi setelah kelasnya ini dibuat Bapak Ibu, silahkan temannya itu bergantian dijadikan sebagai muridnya. Kemudian menyapa anggota kelas, memposting pengumuman, mengunggah materi sesuai dengan mapel yang dibuat, kemudian mengunggah resource itu file tambahan, kemudian memberikan penugasan, menilainya,
melakukan aktivitas chatting dengan peserta yang lain, kemudian mengagendakan rapat atau meeting. Jadi meeting ini atau rapat ini ada fasilitas yang tidak dipunyai oleh Moodle ya. Moodle ada tetapi kualitasnya masih kurang bagus. Oleh karena itu Bapak Ibu, nanti pada saat pembelajaran, jika Bapak Ibu ingin membuat webinar menggunakan Teams, Bapak Ibu cukup klik di sebelah kanan ini ya. Nanti setelah ini kita bahas fitur-fitur yang ada di Teams ya. Jadi sementara ini tugasnya seperti itu. Kemudian oke, seperti itu Bapak Ibu, dan seterusnya ya. Jadi tugasnya ada 4, silahkan nanti diklik, dilihat instruksinya. Jika ada kesulitan silahkan ditanyakan. Kemudian kita lanjut ke Teams Bapak Ibu. Jadi Teams di menunya ada di kiri, sebelah kiri itu. Di sana ada activity. Activity ini adalah aktivitas di kelas itu. Misalnya saya memberikan tugas misalnya, maka di sini ada lognya, ada catatannya ya. Ini activity-nya. Kemudian Teams ini tadi, ini adalah virtual kelasnya. Jadi kita membuat kelas maya itu ada di menu Teams ya. Kemudian assignment ini adalah tugas yang harus dikerjakan oleh siswa Bapak Ibu. Itu ada di menu assignment. Kemudian kalender ini adalah daftar kegiatan kita per tanggal. Nah, yang menarik di kalender ini adalah di sana ada menu Teams, ada menu meeting ya, ada menu meeting di pojok kanan atas. Jika Bapak Ibu ingin menjadwalkan pertemuan atau webinar, misalnya kita jadwalkan hari Senin, kita akan melaksanakan pembelajaran secara daring ya, secara video conf, maka kita klik yang new meeting seperti ini. Tetapi jika Bapak Ibu ingin mengadakan pertemuan yang itu tidak terencana, misalnya mendadak begitu, Bapak Ibu bisa klik meet no. Jadi ada dua, ada meet no, ada new meeting. Misalnya kita klik yang new meeting, kita klik, maka di sana akan ditanya apa judul kegiatan itu. Misalnya Vicon materi fiber optik misalnya begitu. Kita ketik. Kemudian siapa peserta yang diundang untuk ikut rapat itu?
Ini bisa kita tulis satu persatu Bapak Ibu atau kita kosongi, misalkan seperti itu. Jadi kalau kita tuliskan berarti yang bisa ikut hanya orang yang kita undang ya, at request attended itu. Kemudian tanggalnya, misalnya nanti meetingnya akan dilaksanakan tanggal 6, kemudian misalnya nanti pukul 8, kemudian selesainya jam berapa, misalnya kalau 1 jam berarti 9 ya, jam 9 selesai. Kemudian kalau misalnya pertemuannya setiap hari berarti all day, tetapi kalau misalnya pertemuannya sekali ya diisi sekali. Kemudian pertemuan ini ada di channel berapa, channel. Jadi misalnya ada di Jatim 10 ya, jadi nanti informasi untuk meeting ini akan di broadcast melalui kelas Jatim 10. Kemudian add location, bisa Bapak Ibu klik pertemuannya ada di mana, misalnya di kelas TKJ seperti itu, sehingga peserta nanti tahu pemateri atau yang diajak rapat itu kelasnya ada di kelas 11 TKJ. Kalau sudah Bapak Ibu, kita klik save. Maka nanti di tanggal 6 itu akan ada kegiatan ya, agenda kegiatan yaitu Vicon materi fiber optik kelas 6. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Ini materi Viconnya. Kemudian course dan file tidak kita bahas. Oke. Demikian untuk video tutorial tentang Teams. Jadi Teams Bapak Ibu bisa lihat, bisa install versi desktop, bisa dari handphone, bisa dari iOS, dan bisa menggunakan web. Cukup sekian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.